informasi komoditas, harga batubara masih melanjutkan penguatan dengan menembus level 3.900-an dolar Amerika. Dan maksud kami, harga batubara masih melanjutkan penguatan menuju ke rekor tertinggi di sepanjang masa maksud kami. Dan harga batubara menguat di Jumat pekan lalu. Di dalam sepekan harga batubara masih melemah, sementara harga minyak menguat di tengah OPEC Plus menaikkan produksi di bawah perkiraan. Harga emas terus melaju dengan kembali menciptakan rekor tertinggi baru sepanjang masa di tengah shutdown pemerintah Amerika Serikat. Dikutip Refinitiv, harga emas Senin pagi menguat signifikan 0,61% di 3.910,39 dolar Amerika per troy ounce. Bahkan intraday pagi, harga emas sempat menembus di 3.919,19 per troy ounce. Dengan menguat 0,88% dan merupakan posisi intraday tertinggi sepanjang masa. Sementara di Jumat pekan lalu, harga emas menguat 0,7% di level 3.885 per troy ounce dan mencetak rekor harga penutupan. Harga batubara menguat di perdagangan akhir pekan lalu, namun secara mingguan harga batubara masih lesu. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat pekan lalu, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman November ditutup di 105 dolar Amerika per ton, naik 0,14%. Penguatan terjadi harga batubara setelah sempat turun 4 hari beruntun dengan koreksi 1,32%. Sementara sejak awal tahun, harga batubara masih anjlok 16,17% yang disebabkan pasokan melimpah. Di Januari hingga Agustus, produksi batubara thermal di China naik 3% year on year. Harga minyak naik sekitar 1,5% di perdagangan awal pekan setelah OPEC Plus mengumumkan peningkatan produksi bulanan yang lebih moderat dari perkiraan. Hal ini membantu meredakan beberapa kekhawatiran tentang penambahan pasokan, meskipun analis memperkirakan kenaikan jangka pendek akan dibatasi prospek permintaan yang lemah. Mengutip Reuters, Senin pagi menjelang siang, harga minyak mentah Brent naik 1,4% di 65,44 dolar Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika berada di level 61,77 dolar Amerika per barel, naik 1,5%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 1,54% di 61,82 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,42% di 15.382,88 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 1,31% di 3.958,20 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Desember 2025 melemah di 0,56% di Rp4.417 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres soal rancangan undang-undang pendanaan sementara membuat aktivitas pemerintahan federal lumpuh. Saat ini ancaman pemutusan hubungan kerja massal mulai mengemuka. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett mengkonfirmasi Presiden Donald Trump siap memulai gelombang PHK terhadap pegawai federal jika negosiasi antara Partai Demokrat kembali menemui jalan buntu awal pekan ini. Sebelumnya, Trump secara terbuka mengancam akan menggunakan momentum shutdown untuk memangkas ukuran lembaga federal dan memberhentikan pegawai pemerintah yang dianggap tidak efisien. Indeks saham Jepang Nikkei 225 melonjak menembus level 46.000 untuk pertama kalinya di Senin merespon Sanae Takaichi terpilih memimpin Partai Demokrat Liberal. Di perdagangan awal pekan ini, Nikkei 225 naik 2,8% ke posisi 47.061,07. Menurut catatan Credit Agricole CIB yang dirangkum dari berbagai sumber, terpilihnya Takaichi yang merupakan konservatif garis keras menempatkannya sebagai calon Perdana Menteri perempuan pertama di Jepang. Takaichi diperkirakan akan meminta Bank of Japan mempertahankan kebijakan moneter longgar, namun terbuka terhadap kenaikan suku bunga 25 basis poin di Januari 2026. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat di minggu pertama Oktober 2025 aliran modal asing keluar dari Indonesia 9,76 triliun rupiah.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso dalam siaran persnya menjelaskan, tercatat jual neto sebesar 3,31 triliun rupiah di pasar saham dan jual neto 9,16 triliun rupiah di pasar SBN, namun beli neto 2,71 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Sementara di 2025, non-residen jual neto 53,43 triliun rupiah di pasar saham, 128,4 triliun rupiah di SRBI, namun beli neto 24,39 triliun rupiah di pasar SBN. Berbagi sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di awal pekan, namun secara intraday berhasil memangkas pelemahan ke 16.500-an per dolar Amerika. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di level 16.587 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.546 per dolar Amerika dan melemah ke 16.606 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah dibuka stagnan di pagi tadi di posisi 16.530 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi menguat di 0,3% di level 98,05 dan di sepanjang pekan lalu mengalami pelemahan di 0,44%. Meski masih melemah, dalam sepekan terakhir indeks dolar Amerika secara perlahan mengalami penguatan. Penguatan dolar terjadi di tengah meningkatnya permintaan aset safe haven maksud kami akibat ketidakpastian politik dan fiskal di Washington. Diketahui sejak pekan lalu, pemerintahan Amerika masih mengalami penutupan. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing terhadap dolar Amerika Serikat di 16.612 rupiah, terhadap euro di 19.489 rupiah, dan pound sterling di 22.333 rupiah, dan yen Jepang berada di level 110,59 rupiah.